wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, saya balik lagi sesuai janji kemarin, Bu ya. Iya. Saya mau sharing sedikit sama Ibu tentang diabetes. Ibu bersedia? Bersedia. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit, Bu ya. Iya. Untuk bercerita itu kita langsung aja, Bu ya. Iya. Sebelumnya Ibu tahu kan itu diabetes itu apa? Diabetes itu kencing manis. Iya, kencing manis, betul. Diabetes itu yaitu kencing manis, yaitu tingginya kadar gula pada darah. Terus makanya Ibu harus dikontrol gula darahnya gitu, Bu ya. Ibu gejala-gejalanya Ibu tahu nggak? Nggak tahu saya. Nah, gejala-gejalanya tuh biasanya tuh rasanya haus, sering lapar, terus sering kencing, apalagi tengah malam gitu, tiba-tiba Ibu kencing, sering kencing berapa kali bolak-balik gitu kan. Terus berat badan yang turun drastis. Kemudian ada juga tuh kayak luka lambat sembuh gitu. Terus mata itu mudah lelah sama kayak agak-agak sedikit kabur. Gitu. Terus Bu tahu faktor resikonya nggak? Nggak tahu. Faktor resikonya itu melahirkan usia lebih dari 40 tahun, bisa dari keturunan, terus bisa juga dari kayak diet pola hidup yang kurang sehat, kayak makan aja gitu, Bu ya, nggak tanpa kayak mikir oh iya nanti kalau sakit gimana gitu. Terus juga bisa dari kegemukan gitu. Kemudian kebiasaan yang dapat menyebabkan diabetes, Bu ya, sudah disini Bu ya, itu biasanya tuh karena banyak makan gorengan, itu bisa minum minuman yang bersoda, terus kurang tidur, bisa juga karena stres, mau juga bisa juga karena merokok. Keluarganya Bu ada yang merokok? Suami sih. Iya. Terus kalau sudah kita ada penyakit gula darah tuh Bu ya, itu ada namanya komplikasi, misalnya kayak menyebabkan penyakit lainnya lagi, yaitu bisa kerusakan jantung, kerusakan saraf, terus kerusakan ginjal, terus kerusakan dan kematian jaringan, misalnya kayak ada luka gitu kan Bu. Oh ya, kayak luka terus itu lambat sembuh tuh ada hitam-hitam. Nanti kalau itu kan masih belum hitam itu Bu ya, kalau hitam itu sudah mati gitu jaringannya gitu Bu. Terus kerusakan pembuluh darah, terus diskusi katarak dan kebutaan. Bu, untuk kriteria diabetes itu ada dua, yaitu gula darah sewaktu sama gula darah puasa. Nah kalau misalnya gula darah sewaktu itu biasanya kalau lebih dari 200 itu sudah dikatakan tinggi, Bu ya. Terus kalau misalnya gula darah puasa itu minimal itu 126 gitu ya. Di atas itu sudah digolongkan tinggi. Terus ada 5 nih pilar buat pengelolaan diabetes. Yang pertama yaitu makanan yang sehat. Yang kedua olahraga. Yang ketiga rutin memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. Yang keempat selalu mengecekkan diri gula darahnya. Yang kelima yaitu insulin. Terus cara pencegahannya Ibu tahu nggak? Nggak tahu pencegahan diabetesnya Bu ya. Yang pertama yaitu cek gula darah secara teratur. Kemudian konsumsi makanan yang sehat, jaga pola makannya, jangan mengkonsumsi gula, lemak, dan garam secara berlebihan. Kemudian menjaga berat badan bagi yang obesitas seperti saya Bu. Kemudian melatih kesehatan dengan cara olahraga ya. Kemudian kalau misalnya kayak sekarang nih Bu ada gula darah gitu kan Bu, kita juga harus tahu tuh Bu kayak perawatan kaki supaya nggak terjadi luka. Kayak Ibu kan ada luka nih, supaya nggak terjadi luka lagi gitu kan Bu ya. Itu biasanya kan tadi kan seperti yang saya bilang tadi tuh, luka diabetes itu yaitu bagian tubuh, kerusakan jaringan pada bagian tubuh ya.
Kemudian cara memeriksakan kaki, itu periksa kaki ya, itu yang lebih penting Bu ya. Karena kalau misalnya nggak diperiksa tuh takutnya nanti kayak kalau sudah kerusakan saraf, kaki ibu bakal nggak terasa lagi nyerinya. Kayak sekarang tuh terasa nyeri nggak Bu? Kalau sekarang sih beda sih Mbak, jempol sama jari-jari yang lain tuh. Kalau yang jempol ini agak kebas gitu Mbak. Kebas gitu ya. Nah itu salah satunya Bu. Terus perawatan kaki, yang pertama itu membersihkan kaki setiap hari menggunakan air hangat dan sabun. Itu kayak Bu yang tadi Ibu bilang kan, Ibu biasanya kalau mandi gitu baru dibersihin Bu ya. Terus memberikan pelembab atau lotion. Terus gunting kukunya lurus mengikuti bentuk normal. Pakai alas kaki atau sandal untuk melindungi kaki dari terjadinya luka. Terus juga menggunakan alas kaki itu jangan yang sempit, takutnya lecet gitu Bu ya. Terus periksa sepatu atau alas kakinya sebelum dipakai itu periksa dulu ada tertusuk paku nggak atau apa. Biasanya kan kadang kita jalan tuh tiba-tiba tertusuk kan kita nggak terasa tuh Bu ya, takutnya gitu Bu ya. Kemudian yang boleh dilakukan, yang boleh Ibu lakukan nih Bu oleh penderita diabetes itu menggunakan botol panas atau perut listrik untuk memanaskan kaki, merendam kaki yang tidak boleh, salah Bu, maksudnya yang tidak boleh dilakukan Bu ya. Yang tidak boleh dilakukan itu merendam kaki terlalu lama, berjalan tanpa alas kaki itu nggak boleh, memberikan kaki kering kayak kering pecah-pecah itu jangan Bu ya. Terus menggunakan silet untuk membersihkan kapalan itu juga jangan, takutnya nanti luka gitu Bu ya. Nah, sampai di sini apakah Ibu mengerti Bu? Udah paham saya Mbak. Bisa ulang lagi apa tadi diabetes Bu? Kalau diabetes itu peningkatan gula darah. Terus diabetes tadi ada berapa macam? Berapa macam Bu? Ada dua tadi kan ya, apa aja tadi Bu? Ada gula darah sewaktu sama gula darah puasa. Oh ya Bu, baik. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau Ibu tanyakan ke saya? Enggak ada sih. Enggak ada, Bu, sudah paham Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu ya sudah mau saya repotin. Baik Bu, nanti mungkin lain waktu kita bakal ketemu lagi Bu ya. Sekian dari saya Bu, mohon maaf kalau ada salah kata atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.